Bab 951, Mengolah Kekuatan Magis Klan Iblis. Ternyata Anda adalah rekan Tao Surgawi dari Sekte Phoenix. Bagaimana kesehatan Anda akhir-akhir ini? Nenek moyang abadi surgawi dari Sekte Duxian berjalan mendekat, tampak akrab. Tapi semua orang bisa melihatnya, matanya penuh dengan penghinaan. Tiba-tiba, sekelompok murid dari Sekte Phoenix menjadi marah. Saya hampir tidak bisa hidup lebih dari 10 tahun, jadi jangan khawatir tentang sesama penganut Tao. Sekte Phoenix tersenyum bodoh. HMPH, kenapa kamu bersikap sopan padanya? Dia berkolusi dengan Sekte Pembunuh Abadi dan menyebabkan 80% murid Sekte Abadi dari Aliansi Abadiku binasa. Pada saat ini, suara marah datang dari leluhur abadi surgawi dari Sekte Pedang Feilai. Seorang wanita tua datang dengan ekspresi marah di wajahnya. Sekte Phoenix seharusnya sudah dihukum sejak lama, jika bukan karena gadis itu. Seolah dia teringat sesuatu yang membuatnya merasa sedih, leluhur abadi surgawi dari Sekte Pedang Feilai mendengus dingin dan berhenti berbicara. Secara alami, tubuh Buddha teratai emas juga memiliki pengetahuan tentang apa yang terjadi pada saat itu. Ruoyun keluar dari desa kuno dan secara paksa menyelamatkan Sekte Phoenix. Sebagian besar Sekte Abadi yang hadir tidak ingin melihat Sekte Phoenix, dan dengan sengaja mengisolasi Sekte Phoenix dan lainnya, kelompok leluhur abadi dari Sekte Phoenix segera tampak kesepian dan tidak berdaya. Hanya dalam satu hari, banyak makhluk abadi yang kuat dari alam abadi 9 alam datang, dan banyak makhluk abadi yang kuat dari alam iblis kuno juga datang untuk mendukung Raja Iblis Merak. Untuk sementara waktu, kegembiraannya tidak kalah dengan konferensi kenaikan abadi, dan bahkan lebih meriah. Karena konferensi diskusi Tao dijadwalkan 3 hari kemudian, para murid Sekte Abadi memiliki banyak waktu luang. Untuk mengurus konferensi diskusi Tao, alam iblis kuno telah membersihkan area yang luas, sehingga mereka bisa pergi dan bermain sesuka hati. Barlow, ayo pergi. Lia tampak familiar, memegang pergelangan tangan Buddha teratai emas. Buddha teratai emas memiliki wajah yang gelap sepanjang waktu. Picok Ling, di sebuah rumah besar. Karena jarak antara tubuh Buddha teratai emas dan Aiden lebih dekat, dia segera mengetahui berita tentang Amanda, dan hatinya tenggelam. Ibuku dibawa pergi oleh pria iblis misterius itu sebulan yang lalu. Tubuh suci Taiyin, aku pergi. Zuyin Bis juga mengetahui berita itu, dan terkejut. Pandangannya pada Aiden sangat aneh. Dalam ingatanku yang diwariskan, tubuh suci Taiyin adalah fisik tingkat atas, dan potensi pertumbuhannya tidak lebih lemah dari garis keturunanku. Kamu pasti mewarisi garis keturunan Taiyin, kan? Binatang lilin Yin sudah tidak tenang lagi. Aiden tidak menjawab apapun, dan ekspresinya tiba-tiba membeku. Binatang Zuyin meminta masalah dan menutup matanya untuk tidur siang. Garis keturunan Taiyin. Aiden tiba-tiba teringat bahwa ketika dia menggunakan teknik guntur ilahi untuk menyerap kekuatan Taiyin di Danau Taiyin dan mengolah api Shenluo, rasanya sangat cepat. Namun, prioritas utama saat ini adalah mencari tahu keberadaan sang ibu. Karena ibunya dibawa pergi oleh seseorang di Picok Ling, belum lagi orang tersebut adalah makhluk surgawi yang abadi, dan bahkan jika dia tidak ingin menarik perhatian, maka dengan pandangan mata Picok Ling, dia seharusnya mengetahui sesuatu tentang situasinya. Saudara Aiden, pernahkah kamu memikirkan apakah kamu ingin bergabung denganku, Picok Ling? Mengetahui bahwa Aiden ingin menemuinya untuk sesuatu, Tuan Muda Merak datang dan tersenyum lembut, tetapi ada sedikit kejutan di matanya ketika dia melihat Aiden. Dia juga tahu segalanya tentang Aiden yang membunuh pemimpin Sekte Dewa Pengobatan, menghancurkan pembuluh darah spiritual dari Sekte Dewa Pengobatan, mengalahkan leluhur abadi surgawi, dan pergi dengan tenang. Tuan Merak kaget. Aiden yang asli ada di sini, jadi siapakah Aiden di luar? Ini tidak mendesak sebelumnya, tahukah kamu? Aiden berkata. Setelah mendengarkan, Tuan Picok berpikir keras dan berkata, sebulan yang lalu, menurut laporan dari mata-mata iblis, saya merasakan aura ilahi turun ke Picok Ling, tetapi dengan cepat mereda dan menghilang tanpa jejak. Aiden jatuh ke dalam pemikiran yang mendalam. Tuan Muda Merak juga pergi, dan konferensi Taoisme akan segera diadakan. Sebagai Tuan Muda, dia harus meminta ayahnya untuk memimpin sebagian situasi. Sepertinya hanya Aiden yang memiliki kesempatan untuk membunuh leluhur Dewa Surgawi dari Sekte Dewa Pengobatan, pikirnya dalam hati. Leluhur abadi surgawi dari Sekte Dewa Pengobatan juga diundang ke konferensi diskusi Dao ini, dan dia pasti akan datang ketika waktunya tiba. Hanya dengan diam-diam mencari peluang, membunuhnya, dan melihat melalui ingatan jiwa dia dapat mengetahui siapa yang membawa pergi ibunya. Saat tubuh utama dan klon bergabung, dia memiliki kekuatan untuk membunuh leluhur yang abadi. Item Spirit, apakah kamu mengetahui kekuatan magis yang kuat dari klan iblis? Aiden bertanya tentang Weapon Spirit of Netherland Banner. Raja Surgawi Chang Yu membunuh musuh kuat yang tak terhitung jumlahnya dari luar alam selama masa hidupnya, dan memurnikan mereka menjadi boneka di panji dunia Nether. Beberapa boneka tersebut pastilah anggota klan iblis. Benar saja, roh senjata dari Netherland Banner berkata, ada lebih dari 300 kekuatan magis klan iblis yang saya ketahui di sini. Ada serangan jiwa, peningkatan kekuatan tempur, pemulihan cedera, dan pertahanan fisik. Yang mana yang Anda butuhkan? Tidak lama kemudian, Jin Lian bertanya. Melalui komunikasi pemikiran spiritual antar dewa,
tubuh Buddha mencatat semua kekuatan magis klan iblis, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Klan iblis banteng yang kuat, kekuatan magis pemurnian tubuh, membajak langit untuk membunuh. Petik 2. Klan elf kuno, kekuatan magis seperti serangan spiritual, suara iblis yang menawan. Petik 2. Iblis gelap yang jatuh, kekuatan magis kecepatan, langkah ajaib. Setelah mencoba-coba secara dangkal, lakukan sedikit lagi operasi, otot dan tulang di tubuh Buddha teratai emas bergerak, dan penampilannya berubah drastis. Seluruh tubuhnya penuh dengan aura iblis, lebih mirip iblis daripada iblis. Aura pada saat itu seperti kebangkitan Raja Iblis kuno, membanjiri langit dan mengejutkan seluruh penonton. Dalam sekejap, dia dengan cepat menahan aura iblisnya dan kembali ke wujud seorang biksu kecil yang tampan. Barlow, kemarilah dan lihat, apa ini? Pada saat ini, Lia menarik tubuh Buddha teratai emas dan bersorak. Buddha teratai emas melihat lebih dekat dan menemukan bunga biru yang memancarkan cahaya berkabut. Dia berkata dengan ringan, itu hanya bunga roh biru. Itu dapat meningkatkan kekuatan jiwa biksu. Mata Lia tiba-tiba menjadi panas dan dia akan segera melakukannya. Petik bunga roh biru. Pada saat ini, aura berbahaya mendekat dengan cepat, dan ekspresi Buddha teratai emas sedikit berubah, menghalangi Lia dan melarikan diri sejauh 100 meter. Retakan muncul di posisi semula, dan batang tulang dimasukkan, memancarkan energi jahat yang sangat besar. HMPH, gadis kecil, ini adalah bunga roh biru yang pekerja dan manajemennya telah bekerja keras untuk melindunginya selama 100 tahun, bagaimana kamu bisa mendapatkannya? Seorang pria dari klan iblis dengan kepala dan 2 kaki muncul dan berkata dengan marah. Maaf, aku tidak tahu ini milikmu. Ayo pergi sekarang. Lia dengan cepat meminta maaf dan menghentikan Buddha teratai emas sebelum pergi. Ekspresi terkejut muncul di mata Buddha teratai emas. Saya tidak menyangka Lia begitu damai. Namun, anggota klan iblis ini tidak bermaksud melakukan ini. Dia mencibir dan berkata, tunggu sebentar, kamu ingin pergi setelah mendapatkan bunga roh biru milikku. Apakah kamu pikir kamu tidak menganggap serius kekuatan sihirku? Hari ini, kalian semua harus mati. Pada akhirnya, aura pembunuh yang ganas muncul. Yang mengherankan, itu adalah tingkat budidaya Earth Immortal awal. Lia sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat, dan dia mendorong Buddha teratai emas, biksu kecil, cepat pergi. Namun siapa sangka tubuh Buddha teratai emas tetap tidak bergerak, dan Lia sangat cemas hingga hampir menangis. Kejadian ini disebabkan oleh dirinya sendiri, dan dia tidak ingin melibatkan tubuh Buddha teratai emas. Ternyata Anda adalah rekan Tao Surgawi dari Sekte Phoenix. Bagaimana kesehatan Anda akhir-akhir ini? Nenek moyang abadi surgawi dari Sekte Duxian berjalan mendekat, tampak akrab. Tapi semua orang bisa melihatnya, matanya penuh dengan penghinaan. Tiba-tiba, sekelompok murid dari Sekte Phoenix menjadi marah. Saya hampir tidak bisa hidup lebih dari 10 tahun, jadi jangan khawatir tentang sesama penganut Tao. Sekte Phoenix tersenyum bodoh. HMPH, kenapa kamu bersikap sopan padanya? Dia berkolusi dengan Sekte Pembunuh Abadi dan menyebabkan 80% murid Sekte Abadi dari Aliansi Abadiku binasa. Pada saat ini, suara marah datang dari leluhur abadi surgawi dari klan abadi. Sekte Pedang Feilai, seorang wanita tua datang dengan ekspresi marah di wajahnya. Sekte Phoenix seharusnya sudah dihukum sejak lama, jika bukan karena gadis itu. Seolah dia teringat sesuatu yang membuatnya merasa sedih, leluhur abadi surgawi dari Sekte Pedang Feilai mendengus dingin dan berhenti berbicara. Secara alami, tubuh Buddha teratai emas juga memiliki pengetahuan tentang apa yang terjadi pada saat itu. Ruoyun keluar dari desa kuno dan secara paksa menyelamatkan Sekte Phoenix. Sebagian besar Sekte Abadi yang hadir tidak ingin melihat Sekte Phoenix, dan dengan sengaja mengisolasi Sekte Phoenix dan lainnya, kelompok leluhur abadi dari Sekte Phoenix segera tampak kesepian dan tidak berdaya. Hanya dalam satu hari, banyak makhluk abadi yang kuat dari alam abadi 9 alam datang, dan banyak makhluk abadi yang kuat dari alam iblis kuno juga datang untuk mendukung Raja Iblis Merak. Untuk sementara waktu, kegembiraannya tidak kalah dengan konferensi kenaikan abadi, dan bahkan lebih meriah. Karena konferensi diskusi Tao dijadwalkan 3 hari kemudian, para murid Sekte Abadi memiliki banyak waktu luang. Untuk mengurus konferensi diskusi Tao, alam iblis kuno telah membersihkan area yang luas, sehingga mereka bisa pergi dan bermain sesuka hati. Barlow, ayo pergi. Lia tampak familiar, memegang pergelangan tangan Buddha teratai emas. Buddha teratai emas memiliki wajah yang gelap sepanjang waktu. Picok Ling, di sebuah rumah besar. Karena jarak antara tubuh Buddha teratai emas dan Aiden lebih dekat, dia segera mengetahui berita tentang Amanda, dan hatinya tenggelam. Ibuku dibawa pergi oleh pria iblis misterius itu sebulan yang lalu. Tubuh suci Taiyin, aku pergi. Zuyin Bis juga mengetahui berita itu, dan terkejut. Pandangannya pada Aiden sangat aneh. Dalam ingatanku yang diwariskan, tubuh suci Taiyin adalah fisik tingkat atas, dan potensi pertumbuhannya tidak lebih lemah dari garis keturunanku. Kamu pasti mewarisi garis keturunan Taiyin, kan? Binatang lilin Yin sudah tidak tenang lagi. Aiden tidak menjawab apapun, dan ekspresinya tiba-tiba membeku. Binatang Zuyin meminta masalah dan menutup matanya untuk tidur siang.
Garis keturunan Taiyin. Aiden tiba-tiba teringat bahwa ketika dia menggunakan teknik Lai Yuan untuk menyerap kekuatan Taiyin di Danau Taiyin dan mengolah api Shenluo, rasanya sangat cepat. Namun, prioritas utama saat ini adalah mencari tahu keberadaan sang ibu. Karena ibunya dibawa pergi oleh seseorang di Pichokling, belum lagi orang tersebut adalah makhluk surgawi yang abadi, dan bahkan jika dia tidak ingin menarik perhatian, maka dengan pandangan mata Pichokling, dia seharusnya mengetahui sesuatu tentang situasinya. Saudara Aiden, pernahkah kamu memikirkan apakah kamu ingin bergabung denganku, Pichokling? Mengetahui bahwa Aiden ingin menemuinya untuk sesuatu, Tuan Muda Merak datang dan tersenyum lembut, tetapi ada sedikit kejutan di matanya. Ketika dia melihat Aiden, dia juga tahu segalanya tentang Aiden yang membunuh pemimpin Sekte Dewa Pengobatan, menghancurkan pembuluh darah spiritual dari Sekte Dewa Pengobatan, mengalahkan leluhur abadi surgawi, dan pergi dengan tenang. Tuan Merak kaget. Aiden yang asli ada di sini, jadi siapakah Aiden di luar? Ini tidak mendesak sebelumnya, tahukah kamu? Kata Aiden. Setelah mendengarkan, Tuan Pichok berpikir keras dan berkata, sebulan yang lalu, menurut laporan dari mata-mata iblis, saya merasakan aura ilahi turun ke Pichokling, tetapi dengan cepat mereda dan menghilang tanpa jejak. Aiden jatuh ke dalam pemikiran yang mendalam. Tuan Muda Merak juga pergi, dan konferensi Taoisme akan segera diadakan. Sebagai Tuan Muda, dia harus meminta ayahnya untuk memimpin sebagian situasi. Sepertinya hanya Zhao yang memiliki kesempatan untuk membunuh leluhur Dewa Surgawi dari Sekte Dewa Pengobatan, pikirnya dalam hati. Leluhur abadi surgawi dari Sekte Dewa Pengobatan juga diundang ke konferensi diskusi Dao ini, dan dia pasti akan datang ketika waktunya tiba. Hanya dengan diam-diam mencari peluang, membunuhnya, dan melihat melalui ingatan jiwa dia dapat mengetahui siapa yang membawa pergi ibunya. Saat tubuh utama dan klon bergabung, dia memiliki kekuatan untuk membunuh leluhur yang abadi. Item Spirit, apakah kamu mengetahui kekuatan magis yang kuat dari klan iblis? Aiden bertanya tentang Weapon Spirit of Netherland Banner. Raja Surgawi Chang Yu membunuh musuh kuat yang tak terhitung jumlahnya dari luar alam selama masa hidupnya, dan memurnikan mereka menjadi boneka di panji dunia Nether. Beberapa boneka tersebut pastilah anggota klan iblis. Benar saja, roh senjata dari Netherland Banner berkata, ada lebih dari 300 kekuatan magis klan iblis yang saya ketahui di sini. Ada serangan jiwa, peningkatan kekuatan tempur, pemulihan cedera, dan pertahanan fisik. Yang mana yang Anda butuhkan? Tidak lama kemudian, roh bendera bertanya. Melalui komunikasi pemikiran spiritual antar dewa, tubuh Buddha mencatat semua kekuatan magis klan iblis, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Klan iblis banteng yang kuat, kekuatan magis pemurnian tubuh, membajak langit untuk membunuh. Klan elf kuno, kekuatan magis seperti serangan spiritual, suara iblis yang menawan. Iblis gelap yang jatuh, kekuatan magis kecepatan, langkah ajaib. Setelah mencoba-coba secara dangkal, lakukan sedikit lagi operasi, otot dan tulang di tubuh Buddha teratai emas bergerak, dan penampilannya berubah drastis. Seluruh tubuhnya penuh dengan aura iblis, lebih mirip iblis daripada iblis. Aura pada saat itu seperti kebangkitan Raja Iblis kuno, membanjiri langit dan mengejutkan seluruh penonton. Dalam sekejap, dia dengan cepat menahan aura iblisnya dan kembali ke wujud seorang biksu kecil yang tampan. Barlow, kemarilah dan lihat, apa ini? Pada saat ini, Lia menarik tubuh Buddha teratai emas dan bersorak. Buddha teratai emas melihat lebih dekat dan menemukan bunga biru yang memancarkan cahaya berkabut. Dia berkata dengan ringan, itu hanya bunga roh biru. Itu dapat meningkatkan kekuatan jiwa biksu. Mata Lia tiba-tiba menjadi panas dan dia akan segera petik bunga roh biru. Pada saat ini, aura berbahaya mendekat dengan cepat, dan ekspresi Buddha teratai emas sedikit berubah, menghalangi Lia dan melarikan diri sejauh 100 meter. Retakan muncul di posisi semula, dan batang tulang dimasukkan, memancarkan energi jahat yang sangat besar. HMPH, gadis kecil, ini adalah bunga roh biru yang pekerja dan manajemennya telah bekerja keras untuk melindunginya selama 100 tahun, bagaimana kamu bisa mendapatkannya? Seorang pria dari klan iblis dengan kepala dan 2 kaki muncul dan berkata dengan marah. Maaf, aku tidak tahu ini milikmu. Ayo pergi sekarang. Lia dengan cepat meminta maaf dan menghentikan Buddha teratai emas sebelum pergi. Ekspresi terkejut muncul di mata Buddha teratai emas. Saya tidak menyangka Lia begitu damai. Namun, anggota klan iblis ini tidak bermaksud melakukan ini. Dia mencibir dan berkata, tunggu sebentar, kamu ingin pergi setelah mendapatkan bunga roh biru milikku, tetapi kamu tidak menganggap serius kekuatan sihirku. Hari ini, kalian semua harus mati. Pada akhirnya, aura pembunuh yang ganas muncul. Yang mengherankan, itu adalah tingkat budidaya Earth Immortal awal. Lia sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat, dan dia mendorong Buddha teratai emas, biksu kecil, cepat pergi. Tetapi siapa yang tahu bahwa Buddha teratai emas tetap tidak bergerak, dan Lia sangat cemas hingga dia hampir menangis. Kejadian ini terjadi karena dia tidak ingin melibatkan tubuh Buddha teratai emas. Bab 952, Generasi Muda Klan Iblis. Wajah Buddha teratai emas dingin. Kamu hanya mengatakan omong kosong, percaya atau tidak, aku akan membunuhmu. Sudah berakhir. Selesai sepenuhnya.
Lia menyentuh dahi kristalnya dengan tangannya dan memandangi tubuh Buddha teratai emas dengan tatapan penuh kepolosan. Jika seseorang yang telah berkultivasi di alam dewa mengucapkan kata-kata kasar di depan klan iblis di tahap awal Earth Immortal, bukankah ini mencari kematian? Oke. Momo berkata dengan ekspresi dingin. Orang kecil di alam dewa berani berbicara omong kosong, kamu mati. Setelah mengatakan itu, kekuatan magis di telapak tangannya mengembun, dan ruang menjadi kosong. Tertindas oleh nafas yang kuat, sebuah telapak tangan muncul dalam sekejap, langsung menuju wajah tubuh Buddha teratai emas, dan mengambil foto. Tubuh Buddha teratai emas tetap tidak bergerak, aura pembunuh di matanya menghilang, dan energi sejati di tubuhnya mulai beredar. HMPH, kamu iblis pemberani, jika kamu berani menyakiti biksu manusiaku, aku akan membunuhmu. Tiba-tiba, sebuah teriakan datang dari belakang Aiden. Kilatan cahaya pedang, dengan sedikit aura mematikan di dalam mimpi. Cahaya pedang membentuk lingkaran pedang. Tiba-tiba, telapak tangan ajaib itu berlumuran darah, dan dia terhuyung mundur, menatap seorang wanita cantik yang muncul dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Kakak senior Zhou, Lia berteriak dengan penuh semangat, memandangi tubuh Buddha teratai emas, biksu kecil, kita diselamatkan. Orang yang datang tidak lain adalah orang suci dari sekte Lingjian, Zhou. Zhou tampak acuh tak acuh, menatap Lia, dan berkata dengan nada mencela, berhentilah membuat masalah bagiku. Kakak senior, maafkan aku. Lia tampak sedih. Boom! Tiba-tiba, gelombang energi iblis menyapu, penuh kekerasan dan niat membunuh, menyela kata-kata Lia. Seorang pria muda dengan alis putih muncul, dengan sedikit provokasi di matanya. Tanpa penjelasan apapun, dia meninju Zhou. Dalam sekejap, pedang roh dan tinju bertabrakan dengan keras, dan semburan cahaya ilahi meletus, dan sebagian gunung tidak jauh dari sana menjadi rata. Setelah memukul pedang spiritual dengan tinju fisiknya, pemuda dengan alis putih itu tidak hanya tidak terluka, tetapi ada juga cahaya kristal yang mengalir dari tinjunya. Sihir, silakan mundur, kata pemuda beralis putih itu. Momo menatap tajam ke arah Zhou, mengetahui berapa beratnya, lalu mengangguk dan melangkah ke samping. Umat manusia begitu agung. Ini adalah wilayah ras iblisku. Naga dan harimau harus dikendalikan olehku, pemuda beralis putih itu mencibir. Ekspresi Zhou dingin, jari telunjuk menjentikkan pedangnya, dan suara pedang terdengar sebagai tanggapannya. Pemuda beralis putih itu mengerutkan kening, dan niat membunuh muncul di matanya. Pergerakan di sini mengejutkan banyak orang. Tiba-tiba, gelombang aura seperti dewa mendekat dengan cepat. Ada Clayton, Sally, Leo, Aldous dan sekte muda abadi lainnya dengan kekuatan bertarung terkuat. Amitabha, kata-kata pendonor terlalu berlebihan. Aldous mengatupkan kedua tangannya dan melafalkan nama Buddha, tetapi niat membunuh muncul di matanya. Mereka adalah putra dewa dari generasi muda sekte abadi kita. Mereka semua berkumpul bersama. Banyak murid sekte abadi dan biksu manusia merasakan aura kuat dari Aldous dan yang lainnya, dan tubuh mereka gemetar karena kegembiraan. Perjalanan ini tidak sia-sia. Mereka pasti distimulasi oleh iblis Aiden. Budidaya mereka telah meningkat, dan beberapa dari mereka telah menembus tahap tengah Earth Immortal. Hei, sayang sekali, jika Aiden itu adalah anggota sekte abadi kami, para biksu manusia, pasti akan menyapu bersih generasi muda klan iblis. Banyak biksu manusia dan murid sekte abadi berbicara tanpa henti. Kata-kata mereka penuh kekaguman, yang membuat wajah Sally dan orang lain berubah. Mereka sangat terhormat, tetapi ketika mereka menyebut Aiden, wajah sosok Saleh ini semuanya menjadi gelap. Mereka benar-benar ingin mengatakan, pergilah ke neraka Aiden. Ras manusia, apakah kamu menindas ras iblisku? Tiba-tiba, raungan marah datang. Beraninya kamu bertindak begitu arogan di wilayah klan iblisku. Saat berikutnya, aura iblis melonjak ke langit, dan mereka ganas dan agung. Sosok-sosok muda yang terjalin dengan aura iblis muncul satu demi satu. Mereka memiliki perbedaan postur tubuh, tetapi mereka semua memiliki aura yang menakutkan, seperti Raja Iblis Muda. Di bawah tekanan aura ini, wajah para murid abadi dan biksu manusia menjadi pucat, dan tubuh mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak gemetar. Tokoh setan ini mungkin memiliki mata yang bersemangat, penampilan yang agung, sosok yang mempesona dan menawan. Itu dia, Wuji, yang terkuat dari generasi muda klan harimau, yang pernah membunuh orang kuat abadi bumi dari generasi yang lebih tua. Dan bocah iblis muda dengan mata dingin itu, itulah manusia darah dari klan ular. Belum lama ini, dia bertempur sengit dengan orang kuat di tahap akhir Earth Immortal. Meskipun dia dikalahkan dengan satu gerakan, dia masih harus membayar harga yang mahal. Fox Meyer, putri dari 6 klan rubah iblis berekor, memiliki 6 nyawa, dan masing-masing dari mereka harus dikembangkan. Seni bela diri dan kekuatan tempurnya begitu kuat sehingga hanya tuan muda klan iblis yang dapat menekan mereka. Para biksu terkesima satu persatu, dan mereka menamai tumit dan kaki monster muda dan kuat ini satu persatu. Bahkan tubuh Buddha teratai emas memancarkan warna yang aneh. Umat manusia begitu agung. Jangan berpikir bahwa 9 alam abadi adalah milik Anda, tetapi di era kuno itu,
kami monster adalah penghuni asli dari 9 alam abadi, dan Anda hanyalah pengganggu. Tidak akan lama lagi klan iblis kita akan mendapatkan kembali kendali atas alam abadi 9 alam. Uji mendengus marah, namun, saya tidak keberatan membunuh sosok tingkat anak-anak sebelum klan iblis mendapatkan kembali kendali atas alam abadi 9 alam. Wah, kakak harimau begitu agung dan mendominasi. Kejantananmu membuatku ingin berlutut dan menjilatmu, gadis kecil. Putri Rubah tersenyum menggoda. Dia benar-benar memiliki alis alami yang akan menjungkir balikan semua makhluk hidup. Dia memandang Leo dengan alisnya. Tapi, menurutku kakak itu sangat tampan, dan aku sangat ingin meremasnya. Dia kering. Ahem, kata-kata seperti itu benar-benar membuat orang berpikir. Leo menunjukkan ekspresi obsesi di matanya, dan dia kecanduan. Tapi tiba-tiba, dia terbangun dengan gemetar di sekujur tubuhnya, dan berteriak dengan marah, penyihir yang berani, beraninya kamu bertanya padaku pesonaku. Setelah mengatakan itu, dia menggerakkan telapak tangannya, dan aura yang kuat meletus. Telapak tangannya langsung meledak ke arah Foxmeyer, dan 5 sinar cahaya ilahi keluar dari telapak tangannya. Foxmeyer tersenyum lembut, dan ketika sosok cantik itu mundur, pakaian dan lengan bajunya berkibar, dan rambut sutra birunya berkibar. Terbang, pesonanya memudar, seperti peri yang anggun dan mulia, benar-benar berbeda dari temperamennya sebelumnya. Sebuah tangan giok teracung secara horizontal. Satu orang dan satu iblis menyerang satu sama lain dengan telapak tangan, dan pesona rubah menahan auranya dan tersenyum pelan, seindah gulungan kedua. Leo terguncang dan terhuyung mundur 3 atau 4 langkah, dengan bekas kemerahan di wajahnya. Penyihir, aku bisa bertarung 100 ronde lagi. Leo sangat marah, dengan amarah yang membuncah di matanya. Bagaimana dia bisa kalah dari klan iblis? Wah, kata-kata kakakku tentang harimau dan serigala sangat menakutkan. Setelah 100 ronde pertarungan, aku dan adikku tahan. Putri Rubah menepuk dadanya yang terlalu besar, seperti kelinci kecil yang ketakutan, dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Mengetahui bahwa dia sedang ditipu, mata Leo melonjak dengan niat membunuh, dan dia ingin mencabik-cabik penyihir ini. Putri Rubah menambahkan, tetapi saya mendengar bahwa ada seorang adik laki-laki bernama Aiden dalam ras manusia Anda. Dia sangat kuat, saya bersedia melawannya selama 100 ronde, dan saya juga bersedia diperas hingga kering. Segera setelah kata-kata ini keluar, tubuh Buddha teratai emas mata menyipit. Semua tokoh tingkat dewa di Sekte Abadi dipenuhi dengan niat membunuh, melepaskan tekanan kuat dari tubuh mereka. Bab 953, Diri Sejati muncul. Kata-kata Putri Rubah membuat semua orang marah. Bukankah itu berarti mereka tidak sebaik Aiden? Dentang. Tanpa omong kosong yang tidak perlu, pedang peri di tangan Clayton langsung terhunus, dan pedang itu memancarkan dingin ke 14 negara bagian, menyapu 8 daerah terlantar dan meledak dengan kekuatan yang tak tertandingi. Segala sesuatu dalam radius puluhan kaki diselimuti oleh kekuatan pedang, membentuk lingkaran pedang yang besar, aliran energi pedang diarahkan ke Putri Rubah, dan cahaya pedang yang tak berujung mengalir dalam sekejap, menenggelamkannya. Merasakan aura berbahaya, ekspresi Putri Rubah menjadi serius. Pada saat ini, Uji menekan bahu Putri Rubah. Di mata Putri Rubah yang tertegun, tubuh yang lebar dan berat, seperti gunung, melangkah keluar, menghalangi bagian depan, dengan sepasang mata harimau, cahaya yang ganas dan tegas. Pada saat ini, roh jahat di mata harimau sangat besar. Tubuh itu seperti gunung suci, melepaskan kekuatan untuk menekan segalanya. Energi iblis sangat kental, dan seekor harimau ungu dengan pola dewa membuka mulutnya dan meraung, menyebabkan gunung dan hutan bergetar, dan semua binatang merangkak di tanah. Energi pedang itu dimusnahkan dengan satu telapak tangannya. Inikah yang bisa dilakukan oleh manusia muda dan kuat? Uji bertanya secara provokatif, dengan ekspresi jijik di wajahnya. Clayton mengangkat matanya, dan energi pedangnya mengamuk menjadi lebih ganas. Adapun Uji, cahaya ungu muncul di matanya, rambut hitam tebalnya menari dengan liar, dan aura mendominasi yang mengejutkan dunia dilepaskan. Tepat ketika kekuatan satu orang dan satu iblis meningkat ke puncaknya. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki. Meskipun pengunjung tidak melepaskan fluktuasi energi yang nyata, hal itu bertepatan dengan ritme langit dan bumi tertentu. Setiap langkah membuat ruang sedikit bergetar, dan pepohonan, bunga, tumbuhan, ikan, dan serangga semuanya bergetar. Saat langkah kaki itu terjadi, ruangan itu bergetar tiba-tiba, dan nafas yang begitu dahsyat hingga menembus langit pun dilepaskan. Kekuatan yang telah dikumpulkan Uji dan Clayton tampaknya diinterupsi secara paksa. Clayton dan Uji sama-sama terguncang dan tampak kaget. Dia sebenarnya menggunakan kekuatannya sendiri untuk menekan aura mereka. Orang yang datang ke sini pastinya adalah pria yang menakutkan dan kuat. Bahkan manusia darah yang pendiam tiba-tiba menoleh, tatapan bermartabat muncul di matanya yang dingin, dan kemudian, seolah-olah dia telah menemukan mangsa yang memuaskan, dia menunjukkan senyuman dingin. Yang datang adalah Gary. Berbeda dari masa lalu, hati taunya menjadi semakin kuat, dan auranya memadat ke tingkat yang menakutkan. Tidak ada gelombang di matanya, tetapi itu seperti jurang yang gelap, memberi orang aura yang sangat berbahaya. Tahap keabadian bumi akhir.
Semua monster dan manusia berteriak kaget, dan monster muda dan kuat semuanya memasang ekspresi serius di wajah mereka. Para biksu manusia sangat bersemangat. Bahkan tubuh Buddha teratai emas pun terlihat ke samping. Gary menyelesaikan warisan Dewa Surgawi, mencapai alam transformasi, dan menerobos tahap akhir Earth Immortal. Dia berkali-kali lebih kuat daripada Yudi yang mencoba menerobos obat mujarab. Benar saja, dia adalah generasi muda nomor 1 dari Sekte Abadi. Aku benar-benar membuat adik perempuanku mengagumiku. Wajah cantik Putri Rubah penuh ketakutan, dan kemudian dia sangat menawan, suaranya lembut dan manis. Saudara Gary, aku sangat mengagumimu, mengapa kita tidak berbicara sepanjang malam? Gary mengangkat alisnya dan berkata dengan suara dingin, ingat, jika kamu tidak melakukannya lain kali, bahkan jika kamu memberikan mantra padaku, bahkan 6 nyawamu tidak bisa menyelamatkanmu. Sangat tidak berperasaan, aku akan mengabaikanmu, Ham. Putri Rubah menepuk dadanya, meskipun dia tampak bertingkah genit, dia memiliki ekspresi ketakutan di wajahnya. Mata Gary mengamati seluruh penonton, dan akhirnya tertuju pada manusia bermata darah. Dia berkata dengan acuh tak acuh, kalian orang-orang muda dan kuat dari klan iblis, ambil tindakan, kalau tidak aku akan membunuhmu jika tidak hati-hati. Sombong. Setan seperti Putri Rubah, Uji, dan manusia bermata darah semuanya marah dan melepaskan aura iblis mereka. Tepat saat suasana mencekam, terdengar suara samar dengan nada santai. Kenapa aku ketinggalan acara semarak ini? Pergilah, adakah kesempatan bagimu untuk campur tangan di sini? Seorang murid Sekte Duxian tampak tidak senang dan mengumpat dengan marah. Aiden. Gary berbalik, ekspresinya benar-benar gelisah. Aldous, Sally dan lainnya juga merasa sangat tidak nyaman. Ketika murid Sekte Duxian ini, yang sedang mengumpat, melihat orang itu datang, dia merasa seolah-olah dia telah melihat keberadaan yang paling menakutkan di dunia. Wajahnya menjadi pucat karena ketakutan, tubuhnya gemetar, dan dia berlutut di tanah dengan bunyi celepuk, berharap dia bisa menamparkan dirinya sendiri dengan keras. Dia adalah pria galak tiada taraf yang bahkan telah membunuh tokoh setingkat pemimpin dan mengalahkan orang-orang kuat di surga. Namun dia memarahinya seolah-olah dia bukan orang tua yang gantung diri. Bukankah dia pikir dia memiliki umur yang panjang? Dewa dan tubuh Buddha teratai emas saling memandang tanpa meninggalkan jejak apapun. Engah! Murid Sekte Duxian Abadi ini jatuh langsung ke tanah, dan lubang darah meledak di antara alisnya. Terkikiklah, kakak Aiden, aku telah memberimu pelajaran pada pria kasar ini. Tolong pujilah aku, kata Putri Rubah dengan gembira, seperti seorang wanita yang telah melakukan sesuatu untuk menyenangkan kekasihnya dan menunggu untuk dipuji. Singkirkan pesonamu, kalau tidak kamu akan mati lebih dulu, Aiden terkekeh pelan. Dia tidak berbahaya bagi manusia dan hewan, santai dan lembut, tetapi tubuh halus Putri Rubah tiba-tiba bergetar, pikirannya terkena dampak yang mengerikan, dan bekas darah tumpah dari sudut mulutnya. Dia menatap Aiden, kengerian di matanya bahkan lebih kuat daripada saat dia menargetkan Gary. Aiden. Sally mengertakkan gigi dan berkata, kamu telah membuat marah semua orang dan dewa dengan membunuh pemimpin Sekte Dewa Pengobatan. Kamu masih berani muncul di sini. Apakah kamu tidak takut dibunuh oleh leluhur dari Sekte Abadi? Aiden berkata sambil tersenyum. Aku tidak tahu apakah makhluk abadi yang kuat bisa membunuhku, tapi aku tahu bahwa aku bisa membunuhmu. Deng? Sally hanya merasakan jantungnya diremas dengan kuat oleh tangan yang tak terlihat, dipenuhi ketakutan yang tak ada habisnya, dia mundur 2 langkah dan menatap Aiden dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Boom! Tiba-tiba, tempat ini diselimuti oleh pikiran ilahi yang tak ada habisnya, sangat agung, seolah-olah ada dewa yang tergantung tinggi di langit untuk selamanya, menghadap semua makhluk hidup, tanpa emosi apapun. Entah itu pria muda dan kuat dari klan monster, sosok tingkat dewa dari Sekte Abadi, atau Aiden dan Gary, ekspresi mereka semuanya berubah. Kekuatan para dewa adalah kedatangan para dewa yang berkuasa. Sinar cahaya ilahi jatuh ke tanah, dan sosok-sosok muncul. Mereka adalah leluhur abadi surgawi dari Sekte Daosen, leluhur abadi surgawi dari Sekte Linjian, leluhur abadi surgawi dari Sekte Duxian, leluhur abadi surgawi dari Sekte Dewa Pengobatan, dan leluhur abadi surgawi dari Sekte Phoenix. Teman kecilku, kamu baik-baik saja, leluhur abadi surgawi dari Sekte Phoenix terbatuk dan tersenyum lembut. HMPH, sesama penganut Tao dari Sekte Phoenix, sepertinya kamu berdiri di belakang iblis kecil ini. Sepertinya keberadaan Sekte Phoenix tidak diperlukan. Orang yang berbicara adalah leluhur dari Dewa Surgawi dari Sekte Dewa Pengobatan, dengan ekspresi marah di wajahnya. Di antara makhluk abadi yang hadir, jika ada orang yang memiliki kebencian terbesar terhadap Aiden, itu tidak lain adalah leluhur dari makhluk abadi dari Sekte Dewa Pengobatan. Dia ingin menyodok tulang Aiden ke dalam abu dan menggantung kepalanya tinggi-tinggi di gerbang gunung Sekte Dewa Pengobatan selama 100 hari untuk melampiaskan amarahnya. Nenek moyang Dewa Surgawi tampak dingin, dan mata yang dia lihat ke Aiden sangat dingin. Bab 954, Air Sungai Lemah. Setan kecil, ada jalan menuju surga tetapi kamu tidak mengambilnya. Tidak ada pintu ke neraka tetapi kamu datang ke sini. Kamu masih berani tampil di Picokling. Hari ini, kamu pasti akan mati. Nenek moyang dari Dewa Surgawi dari Sekte Duxian tampak dingin.
Sebagian besar murid Sekte Duxian meninggal dalam konferensi kenaikan abadi belum lama ini, berkat Aiden. Leluhur abadi surgawi dari Sekte Daosen, di sisi lain, tidak memiliki omong kosong, dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya, dan dengan kekuatan dewa surgawi yang berkumpul di tubuhnya, dia akan selalu memberikan pukulan fatal. Apakah kamu pikir kamu benar-benar bisa membunuhku? Aiden menggelengkan kepalanya, menghadapi tekanan dari leluhur besar yang abadi, berbicara dan tertawa dengan tenang. Tubuh utama dan tubuh Buddha teratai emas keduanya ada di sini. Paling buruk, mereka akan bergabung langsung menjadi satu tubuh dan melepaskan kekuatan tempur terkuat. Akan mudah untuk membunuh yang abadi. Mendengar kata-kata ini di telinga orang lain pasti sangat mengejutkan. Aiden ini, seperti rumor yang beredar, begitu sombong sehingga dia berani berbicara omong kosong di depan makhluk abadi yang kuat, pikir Putri Rubah dalam hati. Dia tidak percaya bahwa meskipun beberapa makhluk abadi menyerang bersama, mereka tetap tidak dapat membunuh Aiden. Kalau begitu, matilah. Leluhur abadi surgawi dari Sekte Dewa Pengobatan tidak tahan lagi. Matanya merah darah, aura pembunuhnya melonjak, dan dia membunuh Aiden dengan satu gerakan. Boom! Pada saat ini, kekuatan surgawi tiba-tiba muncul, menembakkan sepotong cahaya ilahi, dan sepenuhnya menetralisir leluhur surgawi dari Sekte Dewa Pengobatan dengan satu serangan. Leluhur abadi surgawi dari Sekte Dewa Pengobatan, seolah tersambar petir, melangkah mundur dan melihat sosok yang muncul dengan ekspresi ketakutan. Leluhur Celestial Immortal dari Sekte Daosen, leluhur Celestial Immortal dari Sekte Duxian, dan leluhur Celestial Immortal dari Sekte Lingjian semuanya tampak terkejut dan menjadi serius saat mereka melihat sosok yang muncul. Itu adalah makhluk abadi dari klan iblis, seluruh tubuhnya diselimuti aura iblis yang tak ada habisnya. Dia memiliki penampilan yang agung dan sepasang mata yang dipenuhi dengan cahaya yang menakjubkan. Berbeda dari kelompok orang tua abadi seperti nenek moyang dari Sekte Dewa Pengobatan, jiwa dewa orang ini memiliki cahaya yang kuat, nafas kehidupan yang melonjak, dan dia terlihat sangat muda. Ini adalah Raja Iblis dari klan Iblis, makhluk surgawi. Aiden juga terkejut saat melihat Raja Iblis dari klan Iblis. Mampu berkultivasi kerana Raja Surgawi di usia yang begitu muda di era ketika energi spiritual langit dan bumi abis memang tidak bisa dianggap remeh. Raja Iblis merak. Leluhur abadi surgawi dari Sekte Daosen dan leluhur abadi surgawi dari Sekte Lingjian berseru pada saat yang sama. Mata mereka bermekaran dengan cahaya ilahi yang tak ada habisnya. Rekan tahu, orang ini adalah tamu terhormat saya dari Picokling. Tolong beri saya rasa hormat. Raja Iblis merak tersenyum. Meskipun dia mudah didekati, tidak ada yang merasa benar-benar santai. HMPH, Iblis kecil, kamu benar-benar menjadi semakin menjanjikan, dan kamu benar-benar meninggalkan identitasmu sebagai ras manusia dan berlindung pada ras iblis. Leluhur abadi surgawi dari Sekte Dewa Pengobatan berkata dengan sedih. Raja Iblis merak tidak berkata apa-apa, inilah hasil yang paling ingin dia lihat. Sebagai leluhur abadi yang baru berusia 200 tahun, ia penuh semangat dan semangat juang, serta pikirannya tidak bertele-tele. Selama dia melihat seorang jenius, dia akan memenangkan hatinya dan melakukan sesuatu untuknya. Ini berlaku baik untuk manusia maupun monster. Terserah kamu, Aiden mencibir. Saya sangat marah. Leluhur abadi surgawi dari Sekte Dewa Pengobatan berteriak dengan marah, berharap dia bisa membunuh Aiden sekarang. Pada saat ini, ada gelombang aura iblis yang terjerat, dan klan iblis serta makhluk abadi dengan aura menakutkan turun. Mereka adalah dewa surgawi dari klan macan, dewa surgawi dari klan ular, dewa surgawi dari klan rubah iblis ekor 6, dan penguasa istana iblis. Sorot mata Aiden menjadi gelap. Bisa dibayangkan betapa enggannya dia untuk datang jika bukan karena wajah Raja Iblis merak. Tiba-tiba, beberapa iblis dan manusia abadi tiba, dan aura kedua makhluk abadi itu bertabrakan dengan keras, menyebabkan kekosongan berputar. Haha, masa muda itu bagus. Dewa surgawi dari suku rubah iblis berekor 6 melirik murid energi dari Sekte Abadi dan pemuda kuat dari suku iblis, dengan ekspresi nostalgia di wajahnya. Saya melihat ada makhluk abadi dari ras manusia dan klan iblis berkumpul di sini, serta pria muda dan kuat dari dua ras. Bagaimana kalau kita menambahkan sedikit lebih banyak kesenangan pada konferensi diskusi Tao yang akan segera dimulai? Kata abadi klan harimau sambil tersenyum. Bagaimana menurutmu? Leluhur abadi surgawi dari Sekte Daosen berkata dengan acuh tak acuh. Sederhana sekali. Dewa surgawi klan harimau berkata, 800 mil jauhnya dari sini, ada sebuah sungai dengan air yang lemah. Bahkan bulu burung pun tidak dapat mengapung di atasnya. Di zaman kuno, banyak orang kuat yang jatuh ke sungai ini, menyebabkan kebencian mereka meresap ke seluruh sungai, dengan kekuatan untuk menelan seluruh tubuh energi sejati. Para pemuda kuat ini, siapapun yang dapat tinggal di sungai Ruosui untuk waktu yang lama akan menjadi yang pertama, dan yang pertama tempat akan aku beri hadiah. Selai bulu berubah menjadi obat mujarab. His. Setelah mendengar kalimat terakhir, semua orang kecuali Aiden menghirup udara, dan kemudian wajah mereka penuh dengan keterkejutan dan kegembiraan, bahkan banyak tetua abadi dari Sekte Abadi merasa sangat tidak nyaman di dalam. Berubah menjadi obat mujarab. Ini adalah ramuan rahasia dari zaman bumi kuno, yang sangat langka.
Hal ini memungkinkan Earth Immortal yang kuat memiliki peluang 60% untuk menembus belenggu dan menerobos ke Golden Pill Heavenly Immortal. Kamu harus mendapatkan ramuan ini. Leluhur abadi surgawi dari Sekte Daosen, leluhur abadi surgawi dari Sekte Duxian, dan dewa surgawi abadi lainnya semuanya memiliki mata yang berapi-api. Terutama leluhur abadi surgawi dari Sekte Dewa Pengobatan. Ada kemungkinan besar untuk berubah menjadi pil emas, memungkinkan orang kuat di puncak bumi abadi untuk menerobos ke surgawi abadi. Untuk Sekte Abadi, memiliki satu makhluk surgawi yang lebih kuat akan membawa peningkatan kekuatan yang besar. Terutama Sekte Dewa Pengobatan, yang pembuluh darah spiritualnya tidak hancur meski pemimpinnya terbunuh. Jika ada satu lagi dewa surgawi yang kuat, pasti bisa lolos dari nasib kemunduran. Rekan Tao, hadiahmu ini sungguh luar biasa, kata Raja Iblis Merak penuh arti. Klanku tidak kekurangan makhluk abadi yang kuat, tapi ramuan ini tidak begitu berarti bagiku, kata makhluk abadi dari suku rubah iblis berekor 6 sambil tersenyum. Apakah kamu bersedia untuk berpartisipasi dalam kompetisi ini? Baik klan iblis dan klan manusia abadi bertanya kepada klan dan murid mereka. Ya, semua orang berteriak serempak. Bahkan jika mereka menjadi nomor satu dan menjadi obat mujarab, mereka tidak akan tidur. Tapi Sekte Abadi pasti akan memberinya hadiah besar. Tiba-tiba, sekelompok pemuda kuat bersiap-siap dan bersemangat untuk mencoba. Biksu kecil, ayo pergi juga. Lia menarik tubuh Buddha teratai emas dan berkata dengan penuh semangat. Meskipun kekuatannya rendah, dia mungkin bisa melakukannya jika dia beruntung. Tubuh Buddha teratai emas mengangkat bahu tak berdaya. Teman kecilku, bagaimana menurutmu? Raja Iblis Merak bertanya. Aku tidak akan pergi, Aiden menggelengkan kepalanya. Raja Iblis Merak tampak terkejut, lalu tiba-tiba tersadar. Dengan bakat Aiden, tidak dapat dihindari untuk menerobos ke alam abadi, dan memang tidak perlu untuk berpartisipasi. Ayah, saya juga bersedia ikut, Tuan Muda Merak muncul dan aktif meminta. Kultivasinya juga menembus tahap akhir Earth Immortal, menyebabkan mata Gary meledak dengan niat bertarung yang luar biasa. Oke, silakan saja, kata Raja Iblis Merak. Segera, para pejuang muda dari ras manusia dan ras iblis meledak dengan kecepatan tercepat mereka, bergegas menuju Sungai Ruosui 800 mil jauhnya seperti anak panah dari tali. Setelah beberapa saat, kami sampai di tujuan. Sungai Ruosui sangat luas, airnya gelap, dan memancarkan aura jahat, seolah-olah ada ribuan jiwa kebencian yang tak terlihat mengaum dengan ganas, membentuk medan yang menakutkan, dan semua orang yang memasukinya akan terpengaruh secara mental. Bab 955, mengubur sebuah era. Aura yang kacau, penuh kekerasan, dan suram mengalir langsung ke dahi mereka, membuat para pemuda dan pembangkit tenaga listrik dari ras manusia dan ras iblis mengalami sakit kepala yang hebat. Tak hanya itu, ada juga daya tarik dahsyat yang menyeret mereka ke dalam sungai yang lemah, seolah-olah ada setan yang berbisik di telinga mereka, memikat hati orang, dan berusaha membuat orang tenggelam. Boom! Untungnya, orang-orang yang hadir semuanya adalah generasi muda yang kuat, masing-masing dengan kemampuannya yang luar biasa. Saat dia mulai menggunakan keahliannya, kepalanya berdengung, dan pikirannya kembali ke akal sehatnya. Namun, ketika dia melihat ke arah Ruosuihe sekali lagi, ada sedikit ketakutan di matanya. Terutama Leo dan putra dewa istana Yuking, mereka hampir putus asa dan berkeringat dingin. Pukulan cahaya Buddha muncul di tubuh Buddha teratai emas. Aura kacau, keras, dan suram tidak dapat memengaruhinya. Kemudian sinar kekuatan Buddha ditransfer ke tubuh Lia. Lia kembali normal, dan tubuh halusnya bergetar dengan ketakutan. His, sungguh mengerikan Sungai Ruosui, aku hampir jatuh ke dalam perangkap. Aura kekacauan itu hanyalah sumber segala kejahatan, dan tidak dapat disentuh. Bawahan para dewa memandangnya dengan ketakutan, dan membuat tangisan sepenuh hati. Mata Gary dalam, dan dia hanya melihat ke Sungai Ruosui. Setelah berpikir sejenak, dia melompat ke Sungai Ruosui dengan bunyi celepuk. Tuan Muda Merak juga tidak ragu-ragu, dia berkata untuk mengambil langkah pertama dan melompat masuk. Tokoh-tokoh setingkat anak dewa yang hadir semuanya adalah orang-orang yang sombong dan arogan. Bagaimana mereka bisa rela tertinggal dari orang lain? Banyak orang mengertakkan gigi dan melompat ke Sungai Ruosui. Apakah kamu ingin turun? Tubuh Buddha teratai emas memandang Lia dan berkata sambil setengah tersenyum. Selain karakter tingkat putra dewa dari ras manusia dan ras iblis, ada juga beberapa karakter tingkat putra non-dewa yang juga ingin mencoba peruntungan, dan Lia adalah salah satunya. Tentu saja aku harus turun, bagaimana aku bisa menyerah di tengah jalan? Lia berkata dengan marah sambil mengertakkan gigi peraknya. Keduanya juga melompat ke Sungai Ruosui. Dalam sekejap, gaya tarik yang mengerikan menimpa mereka berdua, menyebabkan tubuh mereka tenggelam, seolah-olah hantu air sedang menarik kaki belakangnya, mengancam nyawa mereka. Yang lebih menakutkan lagi adalah suasana suram, kacau, dan penuh kekerasan secara intuitif tercermin di Sungai Ruosui. Melilit tubuh Buddha teratai emas, saya juga merasa berada di neraka Shuro yang suram, dengan tentara Yin yang tak ada habisnya bertarung satu sama lain. Aura kekerasan menyapu segalanya, membuat pikiran orang jatuh ke dalam kekacauan, dan yang ada hanyalah pembunuhan tanpa akhir di mata mereka. Ah! Tiba-tiba, jeritan melengking datang dari depan.
Mereka yang bukan anak Tuhan jatuh ke dalam kekerasan, mata mereka merah darah dan ganas, dan mereka melambaikan senjata spiritual di tangan mereka untuk membunuh teman mereka. Darah mewarnai sungai air yang lemah menjadi merah. Wow! Tiba-tiba, angin gelap menderu dan merintih dengan keras. Sekelompok tentara kerangka, mengenakan baju besi dan memegang tombak berkarat, menusuk dengan keras. Kekosongan berputar dan bergetar karena tusukan ini. Cahaya Buddha di mata Buddha teratai emas menyala-nyala, dan dia mengangkat tangannya untuk menyerang, menghancurkan tombak menjadi beberapa bagian, dan sekelompok tentara kerangka meledak. Namun tak lama kemudian, kelompok prajurit kerangka ini hidup kembali, mata mereka kusam, seolah-olah mengulangi tindakan yang telah mereka lakukan dalam hidup. Hah? Tubuh Buddha teratai emas merasakan ada yang tidak beres, dan tiba-tiba berteriak keluar. Dalam sekejap, cahaya Buddha berkembang, mengirimkan riak sifat Buddha seperti matahari melepaskan kekuatan yang menakutkan, dan kumpulan gua tentara menghilang ke udara, angin jahat menghilang, dan suasana yang keras, suram, dan kacau juga menghilang. Di sisi lain, dada Lia naik turun, napasnya menjadi cepat dan tidak stabil, matanya berangsur-angsur menjadi ganas, tiba-tiba dia berbalik, dan memukul tubuh Buddha teratai emas dengan telapak tangan. Sinar cahaya Buddha muncul, dan Lia tiba-tiba terbangun, dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Ada apa denganku? Kamu telah dimanipulasi oleh ilusi, kata Buddha teratai emas secara ringkas dan padat. Ilusi, Lia bingung. Itu hanya pemandangan yang pernah benar-benar ada, yang diproyeksikan dan muncul kembali oleh suatu kekuatan. Ekspresi Buddha teratai emas bergerak, dan ekspresinya aneh. Semua ini, tentu saja, saya rasakan dengan jelas di luar sungai Ruosui dan saya ceritakan kepadanya. Mereka berdua sudah berada di dasar sungai pada suatu saat. Ketika mereka melihat ke bawah, mereka merasa kulit kepala mereka mati rasa. Lia menghirup udara dan tubuh halusnya membeku sepenuhnya. Itu adalah dasar sungai yang terdiri dari mayat. Setiap mayat memiliki bentuk yang berbeda, baik manusia maupun iblis. Cahaya hitam mengalir, dan aura kuat meluap, mengubah ruang. Ilusi itu disebabkan oleh mereka. Tubuh Buddha teratai emas memiliki sepasang mata, dan dia terkejut. Tulang-tulang ini telah lama mati dan tidak membusuk, setidaknya mereka adalah orang-orang kuat di alam abadi duniawi selama hidup mereka. Kekuatan tempur seperti itu dapat menyapu seluruh 9 alam abadi, tetapi hanya bisa tenggelam ke dasar sungai. Seolah menyaksikan sejarah, perasaan berat akan perubahan hidup melanda wajahku. Banyak dari mayat-mayat tersebut telah diserang secara mengerikan selama masa hidup mereka, meninggalkan luka yang mengerikan di tubuh mereka. Misalnya ada tengkorak yang tertusuk tombak dan jiwanya meledak, ada pula tulang yang hampir patah menjadi 2 bagian karena dipotong secara vertikal. Di luar sungai Ruosui, Aiden, yang merasakan pemandangan ini melalui tubuh Buddha teratai emas, mengerutkan kening. Bagaimana perasaanku bahwa tulang-tulang di sungai yang lemah ini sepertinya telah mengubur orang-orang kuat di suatu zaman, pikir Aiden dalam hati. Dasar-dasar sungai. Tubuh Buddha teratai emas dan Lia mengedarkan energi sejati, melawan kekuatan air sungai yang lemah, dan berjalan lurus di sepanjang dasar sungai. Tiba-tiba terjadi retakan besar di depan, membentuk jurang yang sangat besar, kedalamannya tidak jelas sehingga membuat orang curiga langsung menuju ke pusat bumi. Pikiran spiritual Buddha teratai emas dipindai sejenak, hanya untuk merasakan bahwa pikiran spiritualnya ditutupi oleh niat membunuh yang dingin, dan dia buru-buru keluar. Roh jahat, Buddha teratai emas terkejut secara fisik dan mental. Selain itu, energi iblis ini begitu kaya, kuat, dan sombong sehingga benar-benar mengoyak suatu ruang. Hahaha, pada saat ini, klan iblis berkaki 2 datang dengan mata tajam. Itu keajaiban. Dia dikendalikan oleh energi iblis di jurang, dan dia tersenyum aneh, matanya sangat dingin. Nak, pergilah ke neraka. Sihir meraung dan menyerang tubuh Buddha teratai emas. Tubuh Buddha teratai emas tidak menyadari kekuatan bertarung awal dari Dewa Bumi Abadi, tetapi Lia merasa ngeri. Dia berdiri di depan tubuh Buddha teratai emas dan didorong oleh tubuh Buddha teratai emas dengan satu tangan. Lalu dia mengangkat tinjunya dan menyerang. Momentumnya seperti gunung runtuh. Dengan keras, tubuh sihir itu bergetar hebat dan terbang keluar. Dia batuk darah dari sudut mulutnya dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Kekuatan sihir juga sadar kembali pada saat ini, melihat tubuh Buddha teratai emas dengan kengerian yang tak dapat dijelaskan. Kamu. Buddha teratai emas penuh dengan niat membunuh, dia sudah lama ingin membunuh monster ini, tetapi Zo dan yang lainnya muncul pada saat itu. Merasakan niat membunuh yang mengerikan di tubuh Buddha teratai emas, kekuatan sihir membuat takut jiwa dan melarikan diri. Tubuh Buddha teratai emas mengangkat jarinya, dan cahaya hitam langsung mengembun. Di dalam panji alam neter itulah kekuatan supernatural iblis semasa hidupnya terungkap, jari cahaya yang memakan. Dalam sekejap, kekuatan sihir itu menembus tubuh oleh cahaya hitam. Sungguh aneh, tidak ada darah yang mengalir keluar, namun seketika menjadi titik hitam dan menghilang antara langit dan bumi. Bersambung.